Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena oleh berkat kuasa dan penyertaan-Nya, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 22 Oktober 2025. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu ya Tuhan, tunduk di hadapan-Mu, seraya ingin mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau tunduk dan sertai kami ya Tuhan, agar apapun yang kami baca dan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari seturut dengan mau dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Israel adalah seperti domba yang dicerai beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Kasih Bapa. Dalam bahasa Toraja, Kama Sokanana Puang. Dalam setiap penghukuman selalu ada anugerah peringatan yang mendahuluinya dan selalu ada janji anugerah pemulihan dari Tuhan. Inilah kebesaran kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Walaupun berkali-kali bangsa pilihan Tuhan yakni Israel mengingkari perjanjian yang kekal, namun pemulihan dari Tuhan juga senantiasa dinyatakan. Inilah kasih dan keadilan Tuhan, memulihkan manusia dari dosa dengan tetap menghukum dosa. Walaupun Tuhan pasti menghukum dosa, namun melalui penghukuman itu, ia kembali memurnikan iman umatnya. Perjanjian Tuhan dan umatnya merupakan perjanjian kekal. Sekalipun umat Tuhan sering mengingkarinya, namun mereka tidak dapat membatalkannya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Perjanjiannya yang kekal tidak dapat menghalangi rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Melalui perintah, peringatan, penghukuman dan pemulihan, agenda penyelamatan dunia terus berjalan tanpa bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Sekalipun umat Tuhan yakni Israel dan Yehuda nampak telah hancur lebur dan hanya menyisakan reruntuhan dan puing-puing iman dalam pembuangan, namun sekali lagi rencana Tuhan tetap berjalan. Penghukuman dalam pembuangan hanyalah salah satu proses pemurnian bagi umat Tuhan untuk menemukan dan bertumbuh dalam iman yang sejati. Pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, pemurnian itu akan diwujudkan sejelas-jelasnya. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-20, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tidak dapat ditemukannya. Hal ini sangat mungkin menunjuk kepada pengadilan Yesus Kristus sebagai Israel sejati, yang padanya tidak ditemukan dosa dan kesalahan, namun rela menanggung semua dosa dan kesalahan manusia. Melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini terdengar panggilannya, aku mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas maupun kegiatan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang pengasih, Bapa kami yang penyayang, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan-Mu tersebut. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga dapat kami refleksikan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, terutama pada hari ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, kelanjutan kegiatan maupun aktivitas kami hari ini kami serahkan seluruhnya ke tangan kemasihan-Mu, kiranya Engkau yang menuntun kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami laksanakan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berikanlah kami juga kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menjalani setiap dinamika yang akan kami hadapi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Demikianlah Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 22 Oktober 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.